Selamat Hari Pendidikan Nasional 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang seputar yang hal-hal yang selama ini barangkali luput dari perhatian kita. Yakni di Hari Pendidikan Nasional ini ada beberapa hal yang penting perlu kita ketahui, karena Hari Pendidikan itu ada kaitannya dengan pendidik dan peserta didik. Itulah kenapa Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat, mencetuskan istilah yang cukup fenomenal, bagus, sesuai zaman, baik zaman dulu, sekarang maupun yang akan datang, yakni dengan istilah ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Tiga semboyan ini menjadi penting dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, artinya seorang pendidik itu di depan dia harus memberi contoh yang baik terhadap siswanya, di tengah memberikan ide-ide kreatif, memberikan inovasi yang cemerlang untuk mengubah pola pikir peserta didik, karena pendidikan itu salah satunya ditandai adanya perubahan pola pikir, sehingga dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau urusan baik dan buruk itu adalah urusan perilaku, tapi urusan benar dan salah itu adalah urusan pengetahuan. Sehingga ketika seorang siswa mengenyam pendidikan, itu adalah salah satunya mengubah pola pikir yang selama ini terkungkung, sehingga oleh guru bisa dibongkar ide-ide kreatifnya untuk didorong sedemikian rupa di tuturi handayani. Di tuturi handayani, siswa didorong sedemikian rupa, diberikan semangat, motivasi apapun untuk berkembang. Nah, ini tugas guru. Nah, sekarang apa tugas siswa? Tugas siswa yaitu dikenal dengan istilah 3N oleh yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama niteni, yang kedua niroke, yang ketiga nambahi. Nah, ini penting dicermati oleh seluruh siswa ataupun peserta didik. Pertama, niteni. Nah, perkara niteni ini kadang masih sulit bagi kita. Niteni itu kan artinya mencermati, melihat secara penuh materi-materi yang sudah diajarkan oleh guru, oleh pendidik kita. Ini masih niteni saja kadang kita masih kewalahan ya, sebagai seorang siswa atau peserta didik. Belum lagi menginjak ke niroke. Nah, tentu kita juga masih kesulitan, karena selama ini kita hanya mengambil, mencomot saja, tidak menirukan. Nah, di situ tidak ada peniruan. Nah, niroke, gayanya, pengetahuannya, bagaimana dia memperoleh pengetahuan yang baik, belajar yang baik, dan sebagainya. Nah, kita kadang mudah capek untuk hal-hal semacam itu. Nah, yang paling berat adalah nambahi. Dua hal ini saja masih berat bagi kita, belum lagi yang nambahi, tentu akan sulit. Nah, tentu di era deskripsi semacam ini, nah ini tantangan ya, tantangan bagi peserta didik atau siswa untuk di bagian ketiga ini, yaitu nambahi.
Artinya di bagian-bagian pengetahuan umum yang itu tidak didapat dulu oleh guru, nah sekarang banyak didapat oleh siswa, sehingga siswa bisa membuat kreasi-kreasi baru yang bagus, yang barangkali jauh lebih baik daripada karyanya guru-guru kita yang sudah ada, karena dengan bantuan teknologi, bantuan aplikasi dan sebagainya. Nah, ini masih perlu didorong kreasi-kreasi tersebut, sehingga muncul dari langkah pertama dari Nirauke, Niteni, Nirauke, dan Nambai. Tentu di era semacam ini diperlukan. Ini dua bagian penting menurut saya. Ini rangkuman sehingga ini perlu dijadikan pondasi bahwa istilah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani ini menjadi pegangan guru. Nah, Niteni, Nirauke, Nambai ini menjadi pegangan siswa, sehingga ini nyambung nanti. Nah, di bagian-bagian ini sehingga tidak campur baur, sehingga ini menjadi penguat antara keduanya, karena hubungan guru dan peserta didik ini tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling membantu, saling bergantung. Artinya tidak ada guru ketika tidak ada murid. Begitu juga murid tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih ketika tidak ada guru. Nah, ini harus menjadi kolaborasi yang epik atau yang bagus ya. Ini catatan di Hari Pendidikan Nasional sebagai salah satu refleksi bagi kita. Ini penting karena ini istilah yang tidak diambilkan dari bahasa luar, artinya ini murni Nusantara. Terus refleksi yang berikutnya adalah tentang dibubuhkannya atau dicantumkannya Tuturi Handayani di dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kenapa hanya Tuturi Handayani? Nah, pertanyaan kita adalah kenapa hanya Tuturi Handayani yang dicantumkan? Padahal Ki Hajar Dewantara membuat semboyan yang bagus dan saling keterkaitan itu ada 3. Ing Ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Kenapa yang diambil hanya Tuturi Handayani? Ini kan harus menjadi refleksi kita bersama. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Mendikbud sebelumnya, Bapak Muhadjir Effendi, beliau juga mengkritisi kenapa pencantuman di dalam logo Kemendikbud itu hanya Tuturi Handayani. Nah, di sini tidak diketahui secara pasti siapa yang mencantumkan itu, kenapa dan hanya mengapa hanya Tuturi Handayani ya. Nah, ini menurut saya ini harus menjadi refleksi, karena di era semacam ini yang seperti saya katakan tadi, perlu ada inovasi-inovasi baru, kreasi-kreasi baru, kreativitas-kreativitas baik dari guru maupun siswa. Nah, tentu tidak menjadi berlebihan ketika 3 semboyan itu masuk di dalam logo Kemendikbud. Itu justru malah bagus. Artinya ada pemberian penghargaan secara penuh atas karya Bapak Pendidikan Nasional. Kalau hanya Tuturi Handayani ini kan hanya mengambil sepotong. Tentu ini juga menurut saya ini juga enggak pas juga. Karena kalau kita lihat Tuturi Handayani itu kan sifatnya mendorong, memotivasi. Nah, sehingga seperti yang saya katakan tadi, semboyan itu harus dimiliki oleh guru. Lah, guru di sini hanya mendorong. Nah, padahal namanya pendidikan itu berbeda dengan pengajaran. Makanya kementeriannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
bukan Kementerian Pengajaran. Nah, ini menjadi catatan bahwa salah satu bagian penting pendidik itu adalah memberi teladan yang baik kepada siswanya. Karena di situ ada, kalau pengajaran itu kan hanya di kelas. Tapi kalau mencakup aspek pendidikan itu mencakup seluruh aspek hal-hal yang berkaitan dengan siswa, memberikan teladan, memberikan motivasi, kreasi, inovasi, mendorong pola pikirnya yang berubah, mendorong perilakunya baik dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu kesatuan di situ. Nah, seperti di Undang-Undang Sidiknas itu kan sudah disebutkan. Nah, di situ ada beda antara pendidikan dan pengajaran. Lah, tentu refleksi kali ini menurut saya penting untuk mencantumkan tiga-tiganya. Artinya sebagai seorang pendidik itu ada motivasi untuk memberikan teladan bagi siswanya. Ada motivasi untuk memberikan kreasi yang madya mangun karsonya, memberikan inovasi, memberikan daya nalar pikir yang baik, memberikan pencermatan-pencermatan pada zaman-zaman semacam ini. Nah, baru ketika mereka sudah memiliki teladan yang baik, kreasi yang baik, didorong prestasinya. Nah, sehingga harapan dari bangsa Indonesia ini, generasi bangsa Indonesia ini, kalau hanya Tutwuri Handayani menurut saya ini hanya sebagai supporter atau pengikut. Artinya ketika kita misal melihat pertandingan sepak bola misal, orang yang memberi semangat itu adalah supporter. Mana ada pemain memberikan semangat yang bergembira begitu. Ya. Artinya sebagai contoh di depan, sebagai pemimpin di depan dan memberi kreasi, nah harus menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik, pemain-pemain yang baik. Nah, ini didorong oleh adanya ing ngarsa sungtrodo dan ing madya mangun karso. Artinya misal ada siswa berprestasi, tangguh dan sebagainya. Nah, ini kan memberi contoh juga terhadap siswa yang lain untuk berkreasi. Nah, sehingga terdorong. Nah, dari sini kan penting ini. Ya. Kalau hanya pencantuman Tutwuri Handayani ini hanya sifatnya mendorong siswa saja. Nah, belum lagi pemerintah kita sedang galak-galaknya mempromosikan adanya pendidikan karakter. Nah, namanya pendidikan karakter itu kan harus dicontohkan. Nah, kalau hanya pencantuman Tutwuri Handayani, ing ngarsa sungtrodonya kan tidak ada di sini. Pembentukan karakter yang dibangun itu kan tidak ada, tidak muncul. Masa karakter didorong saja, kan tidak mungkin. Nah, ya kan? Yang kedua, diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang baik, generasi-generasi yang unggul. Lah, ini kan perlu ada pencontohan yang baik. Nah, perlu ada orang yang mencontohkan bahwa pribadi yang tangguh, pribadi yang berprestasi, pemimpin yang baik itu kan seperti apa. Jadi kan perlu contoh. Nah, ini pentingnya pencantuman ketiga-tiganya. Nah, sehingga ini menjadi suatu aliran perputaran yang bagus di dalam pendidikan kita, sehingga ada pola pikir baru di dalam pendidikan kita untuk meneladani ketiga-tiganya, ing ngarsa sungtrodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani. Alasan lagi kenapa perlu mencantumkan tiga semboyan itu. Tadi ada pendidikan karakter. Kedua, di Indonesia ini generasi mudanya dianggap terdapat krisis moral. Nah,
ini kan perlu ada pencontohan yang baik dari seorang pendidik atau orang tua atau yang lebih dewasa. Nah, ini satu hal kita tidak bisa menolak Ing Harjo Sungtrodo perlu dicantumkan di dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kedepannya ketika dianggap sebagai generasi emas ini contoh baik ini bisa diteladani yang bagi generasi muda kita saat ini. Kedua, alasan yang tidak bisa kita tolak juga adalah Kementerian Pendidikan itu selalu bergandengan dengan kebudayaan. Namanya kebudayaan itu tidak hanya didorong, tapi harus diteladankan kepada generasi di bawahnya, sehingga ini menjadi kesatuan yang penting untuk dicantumkan di dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian refleksi kali ini, semoga menjadi catatan baik dan menjadi refleksi kita bersama. Semoga pendidikan Indonesia maju, berkembang dan berdikari. Salam pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.